mungkin banyak jamaah yang di rumah berpikir bahwa Allah tuh jauh. Mungkin mereka melihat dari kalau kita lihat dari ayat tuh kayak, "Oh jauh nih jaraknya," segala macam kan banyak yang mengelaborasi hal itu. Padahal sebenarnya kan, mungkin ada dalil juga yang bilang bahwa Allah itu dekat sama kita. Dan sebenarnya kadang kalau kita sedang bingung atau banyak masalah, Allah itu dekat. Kan katanya sujud ya, sujud ya Ustaz. Nah itu sebenarnya gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Quran sudah menjawab pertanyaan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Kata Allah, apabila hambaku bertanya, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi. Allah menjawab permintaan kita. Nah, siapapun yang minta Allah pasti akan ijabah. Itulah bukti dekatnya Allah dengan kita. Bahkan dalam satu ayat tadi dikutip, wasjud waqtarib. Ketika kita sujud, Allah itu dekat dengan kita. Jadi sujudlah Anda, maka Anda akan dekat dengan Allah. Dan disunahkan kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajidun fa'aksirud du'a. Ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksirud du'a. Yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka saat sujud banyak-banyak doa, banyak-banyak minta kepada Allah. Jadi kesimpulannya Allah itu dekat dan Allah sangat dekat dengan kita. Oh, ini makin menarik, kita sapa dulu di rumah Ustaz ya. Ya, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syahid, apa kabar? Kembali lagi di Syahid. Alhamdulillah guru kita Ustaz Taufik Al-Miftah udah bersama kita Ustaz. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, khair. Kita Antum sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Ketemu lagi kita Ustaz. Ketemu Alhamdulillah. lagi. Nah Ustaz, tadi kan di awal di opening bahwa ada yang Allah tuh jauh. Mungkin mereka lihat tuh dari jarak surga dan bumi itu Ustaz. Nah, sebenarnya lebih baik meyakini Allah tuh jauh atau Allah tuh dekat Ustaz? Yang terbaik adalah meyakini firman Allah. Allah sudah menjelaskan bahwa aku dekat. Nah, ini salah satu rukun iman. Al-imanu billah. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, salah satunya Quran. Jadi kalau Quran mengatakan Allah dekat, kita harus meyakini Allah dekat. Kalau kita meyakini Allah jauh, sama dengan meragukan kalam Allah. Dan iman kita batal kalau kita meragukan salah satu dari apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Oke, jadi lebih baik kita percaya nih, yakini. Makanya bukan lebih baik, wajib meyakini. Ini bukan pilihan, ini kewajiban. Makanya banyak yang bilang berbanyaklah bersujud ya, karena Betul. waktu bersujud itu jarak kita sama Allah tuh sangat dekat. Sangat dekat. Nah, Ustaz, di surah Al-Insyirah, satu dari sekian banyak ayat di Al-Quran yang bertujuan untuk menghibur Rasulullah SAW. Kenapa sekelas Rasulullah yang pasti dijamin masuk surga, yang kita tahu juga Rasulullah luar biasanya, ibadahnya pun juga nggak main-main, kenapa masih curhat ke Allah, Ustaz? Ini mungkin banyak yang di rumah masih kebingungan masalah ini, Ustaz. Ya, jadi surah Al-Insyirah ini sebetulnya rangkaian surah Ad-Duha. Jadi Quran itu munasib, dia nyambung. Kalau teman-teman Syahid mau faham surah Quraisy, bahas surah Al-Fil, karena itu nyambung. Al-Fil Quraisy. Sama kalau ingin faham surah Insyirah, coba lihat surah Duha. Karena surah Ad-Duha itu sebetulnya Allah memberikan kelapangan kepada Nabi, tapi dari sisi zahir, badaniyah. Tapi Insyirah itu kelapangan kepada Nabi dari sisi spiritual, dari sisi rohani. Nah, apa kelapangannya? Ya, salah satunya dibebaskan dari beban berat. Nah, kenapa kok Nabi bebannya berat padahal Nabi sudah dijamin surga? Nah, ini dijawab dalam surah At-Taubah 128. Ya, Allah mengatakan qad ja'atkum a'udzubillahi minasyaitonirrajim qad ja'atkum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Jadi maksudnya Nabi itu adalah punya beban berat karena Nabi itu mikirin umat. Nabi itu mikirin umat sampai umatnya ini banyak maksiat, banyak dosa, dan Nabi merasa kalau umatnya banyak maksiat, banyak dosa, jadi beban buat Nabi. Karena Nabi ingin umatnya selamat. Itulah hebatnya Rasulullah. Bahkan dalam beberapa riwayat, ketika nanti di akhirat, Nabi itu nunggu kita. Umati. Itu nanti ketika ada umatnya yang butuh syafaat. Rasulullah bahkan
doanya dipending, tidak dihabiskan di dunia karena Nabi ingin menyelamatkan umatnya kelak di akhirat. Dan makanya ada yang bilang juga tuh di akhirat nanti Rasul tuh bolak-balik Iya, terus ya, Rasulullah untuk make sure untuk umatnya. mencari umatnya, untuk memberikan syafaat kepada, bahkan di Sirat itu Nabi di ujung Sirat, Nabi umati, ayo sebentar lagi sampai, kasih motivasi kita. Karena Sirat itu perjalanan yang dahsyat sekali. Oke. Jadi ini menarik, Mas. Ini mungkin banyak yang baru tahu bahwa kalau kita harus kayak berapa surat sebelumnya untuk mengerti suratnya ini. Karena mungkin juga kalau di At-Tuha atau nggak salah 5 ayat pertama tuh yang Rasul dibilang Tuhan ditinggalkan Tuhan. Allah, dihina Nabi saat itu. Tapi Allah turunkan surah itu. Nah, ini menarik nih, mungkin banyak yang di rumah baru tahu nih Ustaz tentang rentetan. Nah, Ustaz, Rasulullah SAW sejak kecil kan pernah dibersihkan dadanya yang dibelek waktu di ibu susunya. 2 kali, ya, 2 kali. Dan dengan air Zam-Zam. Iya. Terus sehingga hatinya bebas dari iri, dengki, dan penyakit hati lainnya. Tapi kenapa Allah baru angkat Rasulullah sebagai nabi itu di umur 40, Ustaz? Teman-teman sahabat Syariat yang ada di rumah atau dimanapun berada perlu difahami, Nabi itu dibelah dadanya, dibersihkan bukan berarti Nabi itu kotor. Nabi itu sudah bersih karena Nabi itu manusia pilihan dan maksum, terjaga dari segala macam maksiat yang dari ada. Lahir ya. Dari sejak bahkan sebelum diciptakan langit bumi, Rasulullah itu sudah dikatakan makhluk yang maksum, sudah terjaga. Jadi kalau mendengar cerita Nabi dibersihkan dadanya bukan berarti kotor, hanya untuk membentengi setan supaya tidak masuk dalam hati Nabi. Karena hati kita ini di sini ada namanya hadbus syaiton, tempat duduknya setan. Makanya kalau ada orang maksiat berarti setan sedang bertempat di sana. Nah, maka Rasulullah itu dijaga. Nah, kemudian kenapa Nabi baru diangkat di usia 40 tahun menjadi Nabi dan Rasul? Padahal dibersihkan sudah dari kecil, usia 2 tahun bahkan ketika Mi'raj. Nah, ternyata usia 40 ini kata para ulama ini usia spiritual. Jadi usia spiritual tuh ada yang mengatakan usia 40, ada yang mengatakan usia 60 tahun. Tapi jumhur ulama kebanyakan mengatakan arba'una sana atau 40 tahun. Nah, maka Imam Al-Ghazali mengatakan siapa yang umurnya 40 tahun tapi dia masih maksiat, dia tidak mau taat, masih berbuat lalai kepada Allah, maka sama dengan dia menandatangani kontrak nerakanya dengan Allah. Nah, itu 40 tahun, jangan main-main usia ini. Banyak ayat, banyak hadis yang mengatakan hati-hati dengan usia 40 tahun. Nah, salah satunya Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun, maka ini usia kenabian, ini usia spiritual. Kenapa? Karena jauh sebelum itu Nabi dididik oleh Allah untuk menjadi manusia yang banyak belajar akhlaknya lebih dahulu, sabarnya lebih dahulu. Karena dia menghadapi orang-orang yang jahiliyah itu yang tidak ada akhlak. Kalau anak-anak sekarang bilang itu orang nggak ada akhlak gitu, nggak ada adab, su'ul adab. Makanya kata ulama al-ilmu atau al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan, tapi adab itu lebih dulu daripada ilmu. Makanya ulama zaman dulu tuh belajar adabnya bisa lebih lama daripada ilmunya. Betul, adab dulu. Nah, ini berarti banyak hal yang baru kita tahu bahwa Rasul tuh bukan kotor tapi dijaga. Nah, Rasul dijaga. Yang waktu Isra Mi'raj apa tujuannya? Isra Mi'raj sama, Nabi dibersihkan karena sebetulnya Isra Mi'raj itu kalau kita perhatikan sama dengan sholat. Jadi ada kata-kata begini, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Maknanya tangga pendakian ruh. Kalau Nabi yang mendaki itu ruh dan jasad naik ke atas. Satu paket. Tapi orang beriman kalau ditanya, kita bisa enggak baca Quran seperti Nabi? Bisa. Kita bisa haji umroh? Bisa. Kita bisa puasa sunnah? Bisa. Tapi kita bisa mi'raj enggak seperti Nabi? Pasti semua mengatakan enggak bisa. Tapi ternyata bisa kita mi'raj. Bagaimana cara mi'raj kita? Sholat. Karena sholat itu mirip dengan mi'raj. Nah, salah satu contohnya itu Nabi waktu mau mi'raj dibersihkan dadanya, dibersihkan dulu karena ingin bertemu dengan Allah. Allah itu maha suci, bertemu dalam keadaan suci. Makanya sebelum sholat teman-teman ada syariat wudhu. Nah, membersihkan. Makanya doa wudhu itu ujungnya apa? Minat tawabin waj'alni minal mutatahirin. Jadi bersih dulu. Dan yang menarik kedua, makanya tadi Ustaz bilang kan, dan banyak orang bilang life begins at 40. Hidup mulai di umur 40. Iya, betul. Dan mungkin itu salah satu wasilahnya kenapa kita bisa belajar tuh Rasul 40 karena kehidupan baru start di 40. Betul.
Nah, ini mungkin menarik bagi yang udah mau menuju 40 ya. Dan yang belum 40 juga persiapan. Karena tadi itu menurut saya pribadi Imam Al-Ghazali itu tegas banget tuh saat Tegas. 40 masih bandel itu tanda tangan kontrak sama setan. Ya, sama nerakanya Allah. Sama nerakanya. Ya, ada ulama yang bilang begini, kalau mau bandel, sebandel-bandelnya mentok 39 tahun tutup selesai. Setelah 39, 40 jangan bandel lagi. Karena kontraknya. Nah, tapi jangan kemudian memudahkan, masih 38, masih bisa bandel, jangan. Kalau mati dulu, wah selesai. Kalau mati 39, 39 2 hari selesai. Ya. Nah, ya kita tahu kan Rasul tuh ibadahnya luar biasa, malah katanya dia sholat tuh sampai kakinya bengkak ya sholat sunnahnya itu. Dan paling banyak zikirnya, paling banyak sedekahnya, dan kita zaman dulu tuh bisa lihat Rasul tuh kayak Al-Quran berjalan gitu katanya. Nah, serta dia pandai bersyukur, nilai plusnya tuh banyak. Nah, nilai-nilai plus inikah yang membuat Allah menginginkan derajatnya dengan mencantumkan nama Rasulullah sebagai bacaan syahadat? Ya, jadi Rasul itu memang Quran sudah mengatakan, ini nanti akan kita bahas, wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat derajatnya, disebutnya Rasul adalah Habibullah, kekasih Allah. Apa bedanya dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah juga. Cuman bedanya Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah setelah Nabi Ibrahim itu ada, dan setelah Nabi Ibrahim itu keluar dari segala ujian, lulus dari ujian, mendapat predikat yang prestisius Khalilullah. Tapi Nabi Muhammad SAW sebelum ada sudah mendapatkan gelar Habibullah. Jadi memang sudah dekat dengan Allah. Jadi kalau dikatakan apakah karena sebab itu Allah jadikan syahadatain atau lafaz azan bahkan ada nama Rasulullah? Iya. Karena memang Nabi itu subhanallah dikatakan wa innaka la'ala khuluqin adzim. Manusia yang dikatakan akhlaknya di atas akhlak yang agung, bukan sama dengan akhlak yang agung, tapi di atas rata-rata. Itulah Rasulullah SAW. Berarti rata-rata ada agungnya di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Masya Allah. Nah, kita istirahat dulu Ustaz, karena mungkin teman-teman ini masih mau mendigest lagi nih Ustaz. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Share It. Muslim di rumah, bagaimana, sudah siap untuk kita belajar lebih jauh tentang badai hilang kebahagiaan datang? Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat-sahabat Share It yang dirahmati Allah, kita akan melihat isi kandungan dari surah Al-Insyirah. Perlu difahami bahwa surah Al-Insyirah ini akan lebih mudah kita fahami ketika kita memahami surah Ad-Duha. Makanya ulama ada yang mengatakan surah Ad-Duha itu juga surah Al-Insyirah. Nah, ada satu ayat sebagai contoh saja. Di dalam surah Ad-Duha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam yajidka yatiman fa'awa. Jadi Nabi saat itu merasa sendiri, merasa ditinggalkan oleh Allah karena ini adalah hinaan dari orang-orang kafir. Tapi ternyata Allah turunkan surah ini sebagai bukti bahwa Allah tidak meninggalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lalu ada kalimat alam yajidka yatiman fa'awa, maknanya Nabi itu yatim. Nabi sudah ditinggal wafat ayahnya sejak dalam kandungan. Dan Nabi lahir dalam keadaan tidak memiliki seorang ayah. Maka Nabi disebut dengan anak yatim atau yang lahir tanpa memiliki seorang ayah. Tapi Allah memberikan naungan. Nabi dijaga oleh kakeknya, dijaga oleh pamannya, bahkan menikah dengan Khadijah sebagai seorang istri yang bisa menopang dakwahnya. Ini semua adalah
pertolongan Allah untuk Rasulullah SAW, maka dikatakan surah Ad-Duha adalah bagian dari pertolongan secara jasadi, ya, secara jasadian. Maka surah Al-Insyirah ini Rasulullah dilapangkan dadanya oleh Allah dari ruhanian, spiritual. Nah, kita akan lihat surah Al-Insyirah. Apa kata Allah di dalam surah ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Nah, jadi ternyata kata para ulama, nikmat lapang dada itu lebih diutamakan daripada nikmat diberikan kemudahan. Coba lihat doanya Nabi Musa alaihissalam ketika Allah suruh untuk mendakwahi Fir'aun. Kata Allah, idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, kamu pergi ke Fir'aun karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Tapi Nabi Musa minta sama Allah, minta tolong. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ini permintaan pertama. Nabi Musa tidak minta, ya Allah mudahkan urusanku. Tapi Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Baru wa yassirli amri, baru mudahkan urusanku. Maka pendapat ini menjadi kuat ya, karena memang Quran sendiri mengatakan ketika minta diberikan kelapangan dada itu lebih diutamakan daripada minta diberikan kemudahan. Ya, kenapa coba? Alasannya, sahabat syariat yang dirahmati Allah, karena begini. Kalau ada orang ditimpa satu kesulitan, satu musibah, tapi Allah berikan lapang dada, musibah yang berat itu akan menjadi ringan. Tapi sebaliknya, ada orang diberikan musibah, diberikan kemudahan untuk keluar dari musibah, tapi tidak diberikan lapang dada, musibah kecil, musibah ringan bisa menjadi berat. Hanya Rasulullah tidak perlu minta sama Allah diberikan lapang dada, Allah sudah berikan kepada Rasulullah. Alam nashrah laka sadrak. Kenapa Allah memberikan lapang dada kepada Nabi? Karena jadi dai itu tidak mudah. Ini teman-teman syariat dimanapun berada. Kalau dakwah, ya dakwah itu tidak harus di mimbar, tidak harus di televisi. Dimanapun tugas kita dakwah. Di sosial media bisa dakwah. Tapi itu tidak berat karena banyak netizen yang dia merasa benar dengan segala komentarnya. Kan viral tuh kata-katanya. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Makanya harus punya jiwa lapang dada. Kalau dakwah kita dihina, dibully, dicaci. Santai saja. Karena apa? Karena dakwah kita untuk Allah. Yang paling berat itu sebetulnya bukan dakwah kita, tapi dakwahnya para nabi. Sampai Rasulullah mengatakan asyadul bala al-anbiya. Yang paling berat ujian itu adalah para nabi. Bayangkan Rasulullah itu ketika dakwah mendapat julukan al-kadzab, tukang bohong, tukang sihir, dukun. Padahal sebelum menjadi nabi dan rasul gelarnya al-amin. Coba bayangkan kalau kita menjadi nabi setelah mendapat gelar al-amin, manusia yang paling jujur, tiba-tiba mendapat gelar tukang bohong, tukang sihir, tukang tipu. Wah, kalau kita mungkin sekelas iman kita sudah mundur. Kita sudah, ya Allah saya resign jadi nabi. Nah, itu kita. Tapi nabi itu tidak pernah minta resign jadi nabi. Kenapa? Karena Allah sudah berikan kelapangan dada nabi menerima segala apapun resiko daripada dakwah itu sendiri. Maka ini makna pertama, dibelah dadanya. Artinya apa? Secara spiritual, secara abstrak, maknawi, Nabi kuat menghadapi apapun. Tapi secara konkretnya Nabi dibelah ketika usia 2 tahun. Bahkan ketika mau mi'raj, Nabi dibelah, itu dibersihkan. Seperti yang kita kutip tadi di segmen pertama, dibersihkan dada Nabi bukan dalam rangka dada Nabi kotor. Tapi memang Allah ingin menjaga dari setan agar tidak bisa masuk ke dalam hati Nabi. Itu ayat pertama. Ayat kedua, apa kata Allah? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Artinya Nabi itu sudah diangkat bebannya. Nah, pertanyaannya, beban apa Ustadz? Memang Nabi punya beban apa? Rasulullah SAW manusia yang tidak egois. Nabi itu memikirkan kita umatnya. Bahkan Nabi itu subhanallah ketika nanti hari kiamat Nabi sujud di mahsyar minta sama Allah agar dibukakan pintu hisab.
Karena banyak umat cari nabi-nabi untuk minta syafaat, tapi tidak bisa. Datang ke Nabi Adam, ditolak. Ya Adam, syafaati kami. Kata Adam, tidak bisa. Aku ini tidak bisa kasih syafaat. Cari nabi yang lain, cari nabi. Setelah kita berkali-kali datang ke nabi-nabi yang lain, ternyata hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat untuk membuka pintu hisab. Jadi beban nabi itu banyak karena umatnya ini juga banyak maksiat. Coba renungkan teman-teman yang dirahmati Allah. Yang maksiat kita, yang buat salah kita, tapi yang repot di akhirat nanti adalah Rasul kita. Nabi Muhammad menolong kita, memberi syafaat kepada kita. Itulah bukti cintanya Nabi kepada kita, umatnya. Tapi Allah sudah angkat beban itu. Karena Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi SAW. Lalu yang kedua, pendapat ulama, beban berat ini bukan hanya kepada umat, tapi beban dakwah. Nabi ketika dakwah itu diintimidasi, bahkan terancam dibunuh sampai diusir dari Mekah. Tapi Allah meringankan beban Rasul SAW. Ya, ayat yang keempat ini masih nyambung dengan ayat ketiga. Alladzi wa wada'na anka wizrak. Alladzi anqadha zahrak. Yang memberatkan maknanya adalah memberatkan punggung. Jadi orang kalau berat beban itu menunduk begini. Identiknya itu orang kalau berat beban dia merunduk. Itulah gambaran saking beratnya menjadi nabi. Tapi Allah sudah lapangkan itu. Lalu ayat kelima apa kata Allah? Wa rafa'na laka dzikrak. Nabi diangkat derajatnya. Karena sebab Nabi sudah dilapangkan dadanya. Nabi sabar dengan ujian dakwah yang datang kepadanya. Dan Nabi memikirkan umatnya, maka Allah angkat derajatnya. Wa rafa'na laka dzikrak. Mana buktinya Nabi Allah angkat derajatnya, Ustaz? Subhanallah, sahabat syariat yang dirahmati Allah. Nabi namanya selalu disebut dalam keadaan apapun. Lafaz adzan, ya, teman-teman tahu lafaz adzan disebut nama Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tidak sah kalau adzannya tidak sebut nama Rasulullah. Lalu yang kedua, ya, Nabi disebut namanya setiap saat, tidak pernah berhenti. Bahkan adzan di muka bumi ini, adzan itu tidak pernah berhenti. Karena waktu sholat tidak ada yang sama. Makanya bersamaan dengan saya ini berbicara, bersamaan dengan ini ada orang yang mengumandangkan adzan. Jadi nama Nabi itu tidak pernah berhenti disebut. Bahkan ketika sholat, tidak sah sholat seseorang kalau tidak baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak sah sholatnya. Makanya sholat pun tidak pernah berhenti di muka bumi ini. Karena adzan tidak pernah berhenti, maka sholat tidak pernah berhenti. Jadi itulah kenapa Allah katakan wa rafa'na laka dzikrak, diangkat namanya, derajatnya. Lalu selanjutnya ayat ke-6 ke-7. Innama al-usri yusra fa innama al-usri yusra. Subhanallah. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan. Ini ayat diulang 2 kali oleh Allah, tujuannya adalah sebagai bentuk penguatan. Karena banyak orang tidak percaya kalau bersamaan dengan kemudahan atau kesulitan itu ada kemudahan. Kadang-kadang kita mengatakan, ya Allah hidup saya sulit banget ya Allah. Bahkan lebih susah daripada menemukan rehan. Itu lagi viral tuh ya, udah gak viral sekarang. Tapi ternyata bersamaan dengan kesusahanmu itu ada kemudahan dari Allah. Cuman kita banyak buruk sangka sama Allah. Nah maka teman-teman yang dirahmati Allah, tanamkan dalam diri kita. Ya Rabb, saya yakin bersamaan dengan kesulitan ini, bersamaan dengan ini pasti ada kemudahan. Maka di ayat 89 Allah sampaikan, fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Maka setelah selesai dari ibadah yang satu, cari ibadah yang lain. Atau setelah selesai dari pekerjaan yang satu, cari pekerjaan yang lain. Tidak boleh kita ada kekosongan waktu, karena kata ulama al-faragu mafsadatun. Al-faragatu mafsadatun. Kekosongan waktu itu merusak. Orang yang kosong waktunya, tidak ada kegiatan, dia akan sibuk atau dia akan lalai dan dia akan masuk ke dalam maksiat. Maka ditutup ayat ini dengan kalimat wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah kamu berharap. Maknanya jangan pernah kita berharap kepada selain Allah, karena itu kesyirikan. Berharap kepada manusia pasti Anda kecewa. Tapi berharap kepada Allah, Anda tidak akan pernah kecewa dan Anda akan merasakan bahagia selama-lamanya. Ini yang bisa kita bahas dari
surah Al-Insyirah. Semoga menambah hazanah dan kebaikan kita. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu berlapang dada. Syukran lakum ala husni istimaikum. Jazakumullah khair. Wallahu yubariku fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim di rumah, bagaimana? Tadi sudah sangat banyak, tapi jangan fokus ke bini Rehan ya, Ustaz ya. Tapi ada satu yang menarik, berarti kita harus percaya pada Allah. Berarti nggak boleh bilang langit. Mungkin yang muda tahu tuh yang waktu langit turunkan gitu. Nah, Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen di rumah. Boleh dibacain ya, Ustaz ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saat berdakwah Rasulullah SAW pasti mengalami ancaman. Dan kita tahu juga di Taif malah ditimpukin bahasa lainnya. Dan dikejar-kejar sama kafir Quraisy pun juga dikejar-kejar beliau. Teror pun juga, hinaan apalagi. Dan kalau kita ngomong Taif aja tuh tiga-tiganya ada tuh Ustaz ya. Hinaan, dilempar batu, cacian segala macam. Dari kaum musyrikin, kafir Quraisy dan sebagainya. Dan hal tersebut pasti membuatnya terbebani dan stres berat. Hebatnya Rasulullah gak pernah ngeluh dan pantang menyerah. Beda banget sama manusia pada umumnya. Kasih pilek dikit ngeluhnya 3 hari. Nah, saat diterpa ujian hidup, saya memilih menjauh meninggalkan Allah. Apakah hati saya tidak dilampangkan Allah disebabkan karena saya tidak menggantungkan masalah hidup saya kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Ya, bismillah, sahabat-sahabat syariat yang dirahmati Allah. Ketika kita tidak bergantung kepada Allah, Allah jauh dengan kita. Kalau Allah jauh dengan kita, hati kita pun akan merasa kosong. Dan ketika ada masalah, yang muncul adalah bukan berserah, tapi yang muncul adalah keluh kesah. Nah, itu karena jauh dari Allah. Coba lihat Rasul ketika di Taif, dilempar, diusir, dicaci maki. Nabi lari sejauh 5 kilo saat itu dan beristirahat di salah satu kebun kurma milik Utbah. Nabi langsung ngeluhnya ke Allah. Ngadunya ke Allah. Apa kata Nabi? Ya Allah, ya Rabb, inni ashku dha'fa quwwati wa hillata qilati. Ya Allah, aku ini mengadu kepadamu bahwa lemahnya kekuatanku dan sangat tidak sempurna dakwahku. Sangat tidak maksimal dakwahku. Jadi mengeluh tapi merendahkan dirinya. Padahal Nabi itu sudah hebat usaha dakwahnya. Sampai dilempar batu berdarah-darah sampai lari. Itu kan gak main-main usahanya. Tapi Nabi ngadu sama Allah dengan cara merendahkan dirinya. Nabi, ya Allah, aku ini sangat lemah dan aku ini sangat sedikit dakwahku. Padahal dakwahnya sudah hebat. Dan Rasulullah mengatakan, apa? Tapi walaupun seluruh Taif ini marah kepadaku, murka kepadaku, bahkan seluruh dunia ini marah kepadaku, selama engkau ridho, aku lebih memilih engkau ridho. Daripada orang-orang cinta, orang-orang kepadaku memuji, sementara engkau tidak ridho. Makanya kalau kita sedang ditimpa satu masalah, satu ujian, serahkan kepada Allah dengan cara merendahkan diri kita, lalu kita sampaikan kepada Allah, ya Allah, ini adalah caramu, ini adalah hadiah darimu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasul. Aku ridho ya Allah. Kalau kita sudah ridho, Allah akan ridho dengan kita. Dan kalau Allah ridho dengan kita, maka seberat apapun masalahmu, kebesaran Allah akan lebih besar daripada besarnya masalahmu. Jadi tidak ada lagi tuh berat, tidak ada lagi tuh ngeluh. Ya, bagi dia kenikmatan itu tidak membuat dia mulia, dan bagi dia ujian atau musibah tidak membuatnya menjadi hina. Nah, itu orang-orang yang nafsunya sudah mutmainnah, ya, tenang. Ya, jadi itu yang harus teman-teman pahami. Berarti lebih zaman sekarang banyak yang agak melenceng karena kan sekarang kalau ada musibah curhatnya di sosmed, bikin status, di WhatsApp, di Instagram, itu berarti lebih baik Allah dulu ya. Langsung ke Allah, langsung ke Allah. Dan malah waktu itu tuh Allah ngirimkan 2 malaikat ya Ustaz ya, ke Rasul, dan ditawarkan mau ibaratnya nih 2 gunung mau diangkat, padahal Rasul nggak mau akhirnya. Rasul nggak mau, karena Rasul nggak bergantung kepada malaikat. Malaikat itu makhluk Allah, tapi Rasul bergantungnya sama Allah.
Jadi ada 2 sisi Ustaz ya, ada yang satu Rasul memaafkan dan mendoakan Thaif menjadi Betul. penghafal Quran, tapi satu lagi kita bisa lihat bahwa Rasul tuh tidak bergantung ke malaikat, tapi Tidak. langsung ke Rabb-nya, langsung ke Langsung Allah. ke Rabb-nya. Oke, ini menarik nih sudut pandang dari cerita tadi. Ustadz, saya punya istri yang sangat cerewet. Hati saya tidak pernah tenang dan jauh dari kata bahagia karena melihat istri yang tidak pernah menghargai saya sebagai kepala rumah tangga. Namun saya tetap berusaha sabar dan tawakal. Saya meyakini bahwa ujian yang saya jalani ini datangnya dari Allah dan pasti akan Allah hilangkan kesulitannya. Sekalipun Allah tidak memberi jalan keluar. Apakah benar Allah sudah menjamin balasan surga untuk saya? Bismillah, istri itu diciptakan dengan punya cara berkomunikasi dan berbicara lebih banyak daripada suami. Ya, betul. Jadi bahkan para ahli ya, para ahli dalam masalah ini, perempuan itu punya 20.000 kata. Dan satu hari itu harus selesai. Harus habis. Kalau enggak habis, siap-siap. Problem. Suami itu akan menjadi sasaran empuk di sana. Kalau kita itu laki-laki cuma 7.000. Makanya banyak laki-laki kalau jawab WhatsApp tuh ya cuman satu huruf, Y. Iya. Padahal istrinya panjang gitu. Iya, Karena betul, memang betul. itu udah stok terakhir, kita sudah bicara mungkin 6.999. Sisa satu huruf. Jadi Y itu. Makanya jangan marah kalau suaminya itu enggak banyak ngomong. Betul. Nah, itu yang pertama, itu harus difahami. Yang kedua, kalau ada istri ketemu istri yang cerewet, coba dibawa enjoy saja. Percaya enggak sama takdir Allah? Kita harus percaya. Betul. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, dikatakan khamsuna alfasana qabla ayakhluqas samawati wal ard. Itu sudah tertulis di Lauhul Mahfud bahwa istrimu itu ya cerewet. Istrimu itu marah-marah. Makanya kalau suami pulang kerja, di kantor dimarahi atasan. Di jalan dimarahi polisi karena mungkin kena tilang. Begitu sampai rumah dimarahi istri. Nggak usah marah, sampaikan kepada istrinya. Mama, ayah sudah sangat tahu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi dan isinya. Hari ini jam segini mama tuh mau marah-marah. Itu akan lebih menghibur dan santai. Istrinya akan balas. Ayah, mama juga tahu 50.000 tahun yang lalu ayah itu sudah dicatat kena marah. Ya sudah, selesai. Nggak bisa keluar dari takdir. Iya, betul, Iya kan? betul. Nah, maka kalau difahami, rumah tangga tuh enjoy saja. Bahkan ada satu ungkapan, ini menarik, ulama mengatakan istri yang cerewet ya, ketika suami menghadapi istri yang cerewet suka marah-marah dan suaminya sabar, di mata Allah dia bisa jadi wali Allah. Masya Allah. Ini ada perkataan ulama, bukan hadis, tapi ini ulama dari sisi tasawuf, dari sisi akhlak. Jadi kalau ingin jadi wali itu gampang. Cari istri yang cerewet. Cari istri cerewet, sering dimarah-marah, sabar. Nah, kalau sudah wali Allah, pertanyaannya, mungkin nggak ini peluang surga buat saya? Jelas, kalau kita sabar, itu peluang surga. Tapi sabarnya harus diikuti dengan akhlak yang baik sama istri. Jangan istrinya dilempar bola dulu. Bola apa tuh kemarin? Bola apa ya? Bola biliar ya? Oh, iya. Jangan. Jangan dilempar bola, lempar ATM. Ini saldonya penuh gitu kan. Nah, jangan marah-marah dulu baru. Kalau ayah nggak sabar, ini mama nih sudah ayah sembelih, itu namanya nggak sabar. Iya, betul. Sabar tuh kata Nabi, inna sodematil ula, dari awal itu sabar. Baru antum sebagai suami bisa menjadi orang yang mendapatkan balasan surga. Nah, itu sabar. Tapi juga jangan diam-diam nyakitin istri. Saya sabar Ustaz, dimarah-marahin sama istri di rumah enggak apa-apa. Yang penting di sebelah lagi ada istri yang baik. Nah, ini juga enggak baik. Ya. Bahaya itu. Jadi itu bahaya itu. Karena bisa dipenjara katanya undang-undang yang baru. Oh, ada undang-undang ya? Iya. Subhanallah, ya. Nah, ini menarik nih Ustaz. Saya kalau sholat selalu mepet waktu. Karena saya mendahulukan pekerjaan saya terlebih dahulu. Saya juga malas ngaji, malas sedekah, ditambah sering gibah ke depan orang lain. Ada hidup orang kayak gini Ustaz ya. La haula wala quwata illa billah. Apakah benar Ustaz hal ini menandakan hati saya jauh dari Allah dan tidak akrab pada Allah? Bagaimana Ustaz cara hati ini terpaut pada Allah? Bismillah, ada sebuah kisah seorang wanita datang kepada Rasulullah, dia tanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita fulana karena yukimuna bilail, dia kalau malam tahajudnya rajin, wa yasumuna binahar, dan dia kalau puasa sunnah itu enggak pernah putus. Tapi lisannya itu selalu menyakiti tetangganya. Tajam ya. Tajam lisannya, lebih tajam daripada pisau cukur yang digunakan untuk kurban. Itu lebih hebat lagi kan? Nah,
Apa kata Nabi? Kata Rasulullah, wanita itu la khaira fiha, tidak ada kebaikan dalam dirinya. Dan itu ahli neraka kata Rasulullah. Bukan kata saya. Rasulullah menyampaikan. Jadi ada orang tahajudnya rajin, ya. Saking rajinnya tahajud tuh siang malam. Nah ini error. Tahajud itu cuma malam ya. Ya. Nah, saking rajinnya tahajud, puasa sunnahnya juga nggak pernah putus. Tapi lisannya kotor, nyakitin orang, gibah, ya bahkan dia bikin grup McGaver, majelis gibah forever. Astagfirullahaladzim. Ah ini neraka kata Nabi. Lalu apakah hatinya kotor? Jelas. Hati itu tidak kelihatan, hati itu tidak tampak, tapi hati bisa tampak dari lisan, dari perbuatan. Orang bisa kelihatan dia marah bukan dari hatinya. Ketika lisannya mengumpat orang atau tangannya memukul orang. Nggak mungkin ada orang diam. Kamu marah? Nggak mungkin. Kamu nanya gitu ya? Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu nih. Kamu marah? Nggak mungkin. Pasti dia mukul baru. Jangan marah dong, sabar. Ya kan? Karena apa? Karena hati itu memang nggak kelihatan. Tapi prakteknya bisa kelihatan. Makanya pastikan ketika kita ini berbuat maksiat, berbuat mengumpat, menyakiti orang, Allah jauh dari kita, yang masuk adalah setan. Waswasil khannas kata Quran. Setan itu masuk kalau hatinya kosong dari zikrullah. Makanya banyak-banyak zikir supaya hati kita Allah tenangkan. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub kata Allah. Hanya dengan zikir mengingat Allah hati itu tenang. Kalau hatinya tenang, perbuatannya juga tenang. Oh, makanya tadi ada ayat juga di Quran yang mungkin yang kemarin teman-teman hafal bahwa ya tugasnya manusia, walaupun jin juga di-mention itu buat beribadah, dan salah satu ibadah adalah zikir. Betul. Oke. Zikir. Nah Ustadz, kita harus istirahat karena habis ini ada pertanyaan dari kru. Ada siap Ustadz? Insya Allah siap. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Share It. Sobat Muslim di rumah, udah siap segmen 4 dan Ustadz udah siap Ustadz? Insya Allah. Oke. Mana mangkok ikan? Thank you. Ustadz izin ambil dan baca nih Ustadz ya. Oh gede banget Ustadz. Kayak voucher. Oke. Ustadz, saya pernah baca. Ya pasti pernah baca lah. Orang udah gede. Pertanyaannya agak kentang. Nggak pernah baca nggak sekolah. Nggak sekolah nih. Oh, saya pernah baca, rajin membaca Al-Insyirah, maka semua doa dan keinginannya akan Allah kabulkan. Berarti ini kali ya Ustaz, cara mendapatkan hati wanita yang saya taksir. Siapa nih yang nanya? Pasti cowok yang nanya ya? Subhanallah, ini salah satu makhluk yang tidak punya pasangan berarti. Iya pasti Ustaz. Ya. Mungkin mau nambah doa satu kayak gitu. Betul. Nah itu gimana Ustaz? Jadi sebenarnya tanpa kita membaca khusus surah Al-Insyirah, kalau kita minta sama Allah dengan sebenar-benar minta, Allah sudah jawab, Allah sudah kabulkan. Karena Allah sudah mengatakan, Udu'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan ijabah. Nah cuman masalahnya adalah kadang-kadang manusia itu memaksa Allah untuk memberikan apa yang dia inginkan. Padahal Allah itu memberikan apa yang dia butuhkan. Iya. Ya, jadi coba anak kecil dia minta pisau sama ibu bapaknya, baru umur 2 tahun minta pisau, dikasih nggak itu? Ya, enggak lah. Bahaya. Makanya kata Allah, aku itu maha tahu dengan apa yang kau butuhkan, jadi yang dikasih ya itu yang dibutuhkan. Mungkin wanita yang ditaksirnya itu tidak sesuai kebutuhan dia. Makanya Allah tunda dulu, atau mungkin mintanya si A ternyata yang dikirim si B. Iya. Nah ada orang doa begini, ya Allah berikan saya mobil 2 pintu ya Allah, saya ingin jadi sultan. Ternyata Allah kirim pickup. Iya, 2 pintu juga sih. 2 pintu pickup kan? Bener. Nah, ternyata yang minta tukang sayur. Oh iya benar. Lebih pantas mana tukang sayur, dikasih pickup atau Ferrari? Pickup bawa timun, kangkung, Iya. cukup. Makanya kita harus kedepankan baik sangka dulu sama Allah. Mau sehebat apapun baca insyirahnya, kalau suudzon, buruk sangka sama Allah, ya yang didapatkan apa yang dia sangkakan. Kata Allah, ana inda dhoni abdibi. Aku itu tergantung prasangka hambaku. Makanya sebelum doa itu tanamkan sifat baik sangka. Insyirah bagus untuk dibaca. Karena memang isinya adalah memberikan motivasi kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sudah
dijelaskan oleh Allah bahwa Rasul ini diberikan derajat yang tinggi, diberikan kelapangan dadanya karena sebab Rasulullah menjadi pribadi yang sabar dalam apapun. Maka kunci doa itu dia harus husnudzon, dia harus sabar. Ya, banyak baca insyirah silahkan karena itu bagian dari ayat Quran dan Quran itu adalah syifa sebagai obat, sebagai petunjuk. Tapi jangan hanya bergantung kepada satu surah sementara seluruh Quran itu juga baik untuk dibaca. Jangan pilih-pilih dalam membaca Quran. Pun setiap surat ada keutamaan. Ada yang mau kontes yang mana kru cowoknya? Saya nunjuk-nunjuk padahal pertama kali nunjuk yang itu Zat. Zat, izin ya Zat. Iya. Zat, saya punya tante yang kesabarannya sangat tipis. Bahkan lebih tipis daripada selembar tisu. Ini sebentar. Tisu itu gimana? Bayangin dulu ya. Iya, selembar Lebih tisu. tipis dari selembar tisu. Ini tisu yang satu ply atau yang 2 ply nih? Iya. Kalau tisu yang di kantin tuh kadang tebel loh. Tebel ya, tisu yang buat sendok. Yang buat sendok. Nah, ini tisu apa dulu nih? Iya. Tisu dapur tebel loh. Pertawal tuh tebel. Jadi kita bahas tisu apa pertanyaan? Iya, nih. Setiap hari selalu marah-marah dan bahkan sampai menyulut emosi orang lain. Terus saya keinget omongan teman saya, katanya cara untuk meredakan emosi itu kita bisa menggunakan air yang dibacakan surat Al-Insyirah. Lalu kita semburkan ke orang tersebut. Ngebayangin lagi. Ini kebanyakan nonton Alam. Tahu Alam? Mbah Dukun. Iya, oh iya, benar. Ya. Jadi disembur ya. Itu gimana Ustaz? Sebenarnya Nabi itu sudah mengajarkan. Idza ghadiba ahadikum falyaskut, kata Nabi. Kalau kamu sedang emosi, sedang marah, diam. Orang kalau lagi marah diam, sudah. Dia tidak akan mungkin bisa berkembang marahnya. Bahkan Nabi mengajarkan dalam riwayat lain, kalau Anda marah dalam keadaan Anda diam, masih marah, Anda jalan-jalan. Jalan-jalan tuh. Jadi kalau lagi marah-marah, itu beli tiket pesawat jalan-jalan. Itu nggak marah tuh. Ya. Nah, insya Allah marahnya hilang tuh. Nah, marah hilang, duitnya juga hilang. Hilang ya. Nah, masih marah tuh kata Nabi. Anda silakan pertama pindah tempat, jalan-jalan, masih marah dalam keadaan berdiri, Anda duduk. Karena kenapa? Kalau duduk kita emosi itu mau mukul orang tuh jadi nggak sampai kan? Iya. Nah, kalau berdiri kan sejajar dia bisa nempeleng. Kalau duduk nggak bisa. Duduk masih marah kata Nabi tiduran, berbaring. Ya, lebih jauh lagi nggak bisa marah. Berbaring masih marah juga, masuk kolong kasur tuh. Itu udah nggak bisa marah tuh. Ya. Nafas juga susah. Nafas nggak bisa itu. Ya, itu the end, habis tamat. Nah, bahkan masih marah wudu. Nah, kata Nabi wudu, air itu kan mendinginkan. Marah itu kan setan. Setan itu tercipta dari api. Api itu padam dengan air. Nah, kalau masih marah setelah wudu, mungkin airnya kurang banyak, berenang. Ya, berenang masih ndak sembuh juga, telepon pemadam. Siram pakai belangwir. Ya, jadi itu sudah ada caranya, bukan dengan cara apa tadi baca insyirah disembur. Kalau disembur itu tambah marah karena bercampur jigong. Ya, apa tuh bahasanya ya? Air liur ya. Apalagi kalau lagi sekarang lagi Covid di situ. Oh, lagi Covid bahaya itu. Nggak takutnya yang nyiram juga tuh, yang nyembur lagi dendaman juga Sat. Ya. All out langsung. Ya, boleh nyembur tapi pakai masker. Balik sendiri tuh. Nah tuh yang ketemu tante itu jangan fokus ke tisunya ya, jangan disembur. Kasihan. Nah, lanjut Ustaz. Ustaz, katanya kan kalau kita membaca surat Al-Insyirah, maka kita akan mendapatkan kemampuan yang istimewa. Berarti kalau gitu saya bisa minta kemampuan untuk melipat gandakan uang. Ini kayak siapa ya? Oh, yang siapa yang suka gandain uang dulu tuh? Ya kayak Kanjeng itu. Nah itu gimana Ustaz? Ini aliran beda lagi nih. Tadi aliran Mbah Dukun, ini aliran Kanjeng ini. Ya. Jadi kalau mau lipat gandakan uang itu sedekah. Nah. Itu jelas dalilnya ya. Tidak akan mungkin harta berkurang karena sedekah. Sudah, nggak usah cari jalan yang lain. Sementara Allah sudah kasih jalan, dengan Anda sedekah, Allah akan balas 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Cuman memang kadang-kadang Allah mengganti balasan itu tidak berupa uang, ya, betul. Berupa kesehatan, berupa pahala yang besar. Walaupun kadang-kadang Allah ganti dengan bentuk uang. Ya, jadi ini tidak ada melipat gandakan uang dengan cara membaca surah Al-Insyirah. Ya. Guru ngaji siapa sih tadi? La haula wala quwwata illa billah. Nih, pertanyaan dikit tapi kertasnya gede banget. Ini pemborosan. Dan gak ada lagi bawahannya, habis. Ustadz, Allah kan menciptakan manusia itu dengan cara yang sama dan tidak dibeda-bedakan.
Lalu kenapa setiap manusia memiliki kelapangan hati yang berbeda-beda, Ustaz? Ya, bismillah, karena hati itu lapisannya enggak cuma satu. Oh. Ternyata, Al-Imam Hakim At-Tirmidzi mengatakan hati itu seperti, bawang. Ya, teman-teman sahabat seri tahu bawang? Bawang Ya, gitu ya? bawang apapun itu lapisan-lapisan. Oh iya betul. Ya, ada 1 lapis, 2 lapis. Makanya hati itu pun ada lapisan-lapisannya. Lapisan paling luar itu namanya sodr. Sodr namanya, jamaknya sudur. Dan ini yang lebih sering diserang oleh setan. Makanya surah An-Nas mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudur. Nah, ini lapisan paling luar. Jadi ternyata setan itu menghantam hati kita itu lapisannya hanya dari luar. Makanya kalau ada orang dihantam tipuan setan dari luar, dia kalah, berarti bukan setan yang kuat, tapi dia yang lemah. Iya. Karena masih di luar, ibarat rumah, ada pagar nih. Pagarnya udah jebol Nah, duluan. setan itu baru menggonggongnya baru di pagar. Tapi ini sudah kalah. Sementara kita masih punya perlindungan, ada pintu rumah, ada ruang tamu, bahkan ada kamar. Iya. Nah, jadi sebetulnya yang kuat bukan setan, tapi yang lemah itu kita. Nah, kemudian lapisan kedua masuk namanya qalbun, qalb. Nah, qalbun itu sifatnya suhulatut taqallub kata ulama. Dia mudah bolak-balik. Jadi pagi dia bisa senyum, jam 12 bisa cemberut. Makanya ada doi yang muqallibul qulub itu. Iya, yang muqallibul qulub, yang membolak-balikan hati. Ini sifat. Nah, kalau ada perintah masuk ke dalam qalbu, qulub, kalau takwanya sedang naik, ini perintah dikerjakan. Tapi kalau masuk ke dalam qalbu, yang naik adalah fujurnya, itu perintah akan ditinggalkan. Bahkan maksiat yang dilakukan. Makanya ada fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, contoh gini nih, kalau teman-teman masuk masjid, lagi takwanya yang naik, itu ada sendal yang tidak rapi itu dirapikan tuh. Sendal miring tuh diluruskan, bahkan dibalik supaya orang keluar tuh mudah. Itu takwa lagi naik. Tapi kalau fujurnya lagi naik, itu dia bukan merapikan, tapi tuker merek. Ya. Betul. Dia bisa ganti merek nih. Wah, ini lebih bagus nih mereknya. Nah, itu gambaran hati lagi bolak-balik. Nah, maka kalau hati berada di lapisan kedua ini, belum jaminan kita bisa istiqomah. Masih naik turun imannya. Maka lapisan yang ketiga ini yang dikatakan fuad. Fuad itu hati yang sudah membuat orang bisa istiqomah. Jadi kalau dia beramal, ya sudah dia istiqomah. Itu namanya fuad. Makanya yang akan diminta pertanggungjawaban nanti selalu disinggungnya fuad. Wajalal kumusam''a wal absar wal afidah. Fuad jamannya afidah. Jadi kalau sudah perintah masuk ke sini, nah dia istiqomah tuh. Nah, yang paling terakhir itu lapisan paling dalam, ibarat rumah tadi adalah kamar kita, privasi kita, itu namanya lub. Makanya ada istilah lubuk hati yang paling dalam. Jamaknya albab. Kalau perintah sudah masuk sini, kalau dia tinggalkan satu kali perintah itu, dia akan nangis, dia akan menyalahkan dirinya, dia akan sedih. Ya Allah, kenapa nggak tahajud ya? Ya Allah, saya kenapa nggak duha ya? Ya Allah, kenapa saya begini? Itu namanya sudah masuk ke dalam lub. Nah, pertanyaannya, kenapa hati orang tuh berbeda-beda? Tidak sama, padahal Allah ciptakan manusia itu sama, semuanya sama. Jawabannya tergantung. Kita menggunakan hati kita tadi hanya lapisan luar, atau sudah kolbu masuk, atau sudah masuk ke fuad, atau bahkan masuk ke lub. Lapisan mana Lapisan mana yang akan menembus perintah Allah, dan lapisan mana yang akan menjaga dari yang Allah haramkan. Nah, ini Masya Allah nih keren banget ilmunya, dan kita semoga bisa mengaplikasikan, karena nggak ada poinnya kalau kita dapat ilmu nggak kita pelajari, malah akan dihisap. Kenapa Allah kan nanya kenapa nggak dipakai, karena udah tahu. Ustadz, jazakallah khair kasirah Ustadz, terima kasih banyak udah ke studio kita, dan insya Allah kita akan bertemu lagi. Sobat Muslim, kalau ada bertanya boleh aja ke Instagram kami @mnc.muslimtv. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.